Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Soraya dengan NIM A1A221043 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas R001 angkatan 2021. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lisa Rukmana MPD. Untuk itu, video ini saya membawakan tentang belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi, yaitu pendekatan filosofi, teori, serta contoh kasus. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pengertian dari belajar mengajar terlebih dahulu. Arti belajar dalam KBBI yaitu secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu, keterampilan atau disebut juga dengan psikomotor, maupun yang menyangkut nilai dan sikap afektif. Sama halnya dengan belajar, mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada pada lingkungan sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Untuk pada tahap berikutnya, mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Jadi, kesimpulannya dari kedua hal tersebut yaitu belajar mengajar adalah proses yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik, di mana dalam kegiatan tersebut bernilai edukatif yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi dari peserta didik tersebut. Maka dari itu, pendidik diharapkan mampu mendesain pembelajaran yang inovatif bagi peserta didiknya. Dalam perspektif psikologi, belajar dan mengajar merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara individu yang belajar dan individu yang mengajar. Ada beberapa pendekatan filosofi yang dapat digunakan untuk memahami, belajar, dan mengajar. Dalam konteks ini, kita akan melihat pendekatan teori serta memberikan dua contoh kasus yang relevan. Pendekatan teori. Yang pertama ada behaviorisme. Pendekatan behavioristik mengemukakan bahwa belajar terjadi melalui stimulus dan respon yang diamati secara langsung. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam membentuk perilaku individu. Contohnya adalah penggunaan penguatan positif dan negatif dalam kelas untuk mendorong atau menghentikan perilaku tertentu. Misalnya, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar untuk memperkuat respon. Respon ini yang di poin kedua yaitu konstruktivisme. Pada pendekatan ini mengemukakan bahwa pembelajaran melibatkan konstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pemahaman sebelumnya. Teori ini juga menekankan peran aktif individu dalam proses belajar. Contohnya adalah ketika seseorang guru memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membangun pemahaman pada mereka sendiri tentang topik tertentu. Siswa harus mencari informasi dan menganalisis data dan menghasilkan produk akhir yang merefleksikan pemahaman mereka sendiri. Contoh kasus dari satu behaviorisme yaitu seorang guru matematika mengajar kelas yang memiliki beberapa siswa yang kesulitan dalam memahami konsep perkalian. Untuk meningkatkan pemahaman mereka,
Guru tersebut memberikan penguatan positif berupa pujian dan hadiah pada setiap kali siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Selain itu, guru juga memberikan penguatan negatif berupa waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas jika siswa belum mencapai tingkat pemahamannya. Pendekatan behavioristik ini membantu siswa merespon yang diinginkan dengan konsep perkalian sehingga memperkuat pembelajaran mereka. Yang kedua yaitu konstruktivisme. Seorang guru seni mengajar kelas seni rupa yang sedang mempelajari tentang seni abstrak. Untuk memfasilitasi pembelajaran konstruktivis, guru memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat karya seni abstrak mereka sendiri. Kemudian, siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk, warna, dan pola tanpa batasan yang ketat. Selama proses, siswa berbagi pemikiran dan refleksi mereka tentang karya seni masing-masing dalam diskusi. Melalui pengalaman ini, siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang seni abstrak. Dalam kedua contoh kasus di atas, pendekatan teori yang digunakan mempengaruhi cara guru mengajar dan siswa belajar. Pendekatan behavioristik menekankan penguatan dan proses langsung, sementara pendekatan konstruktivis menekankan konstruksi, pengetahuan, dan pengalaman aktif. Pemilihan pendekatan yang tepat